Sebagai alumni SMA Negeri 1 atau dahulu dikenal 416, penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temomere MTP dan penjabat Gubernur Papua Barat Daya kembali bernostalgia dalam momentum reuni HUT ke-49. Banyak motivasi, semangat berapi-api dan komitmen yang kuat diuraikan para alumni sebagai bekal generasi mendatang pada Jumat 3 Mei 2024. Lulus sejak 39 tahun lalu, tepatnya angkatan 1985, memori indah dan sejarah perjuangan seorang Ali Baham Temomere terdengar mustahil berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Ia mengulas, generasi saat itu sama sekali tidak memiliki cita-cita secara sistematis, melainkan hanya kesungguhan untuk bersekolah. Ironisnya, hingga sepasang sepatu pun tak mampu dibeli karena kondisi ekonomi keluarga dan harus menggunakan milik orang tua yang saat itu dalam jabatan sebagai Kepala Kampung Wayati, Kabupaten Fakfak. Kondisi tersebut tidak menyurutkan tekad pria yang melabeli dirinya berasal dari kampung untuk bersaing dengan siswa-siswi di kota dengan mempunyai keterampilan di atas rata-rata. Sebagai motivasi, dirinya menegaskan saat ini harus fokus membicarakan tentang 20 tahun mendatang memasuki Indonesia Emas 2045 sehingga harus mampu menyiapkan generasi terbaik. Ia menggambarkan suatu testimoni perjalanan panjang, bukan hanya sesuatu kepintaran yang membuat sukses, tetapi kemampuan melihat peluang dan menyusun strategi untuk melaksanakannya. Momen ini juga bukan untuk menampilkan siapa yang terbaik, tetapi sejatinya semua sama dan saling mendukung. Sekali lagi, ya saat ini kita bersama untuk menatap hari esok yang lebih baik. Adik-adik SMA yang sekarang ini sudah bisa memastikan cita-citanya. Ya, jangan cita-citanya dikasih kecil, cita-citanya dikasih besar. Ya, dulu ada kata-kata Mutiara bilang begitu. Cita-cita mau setinggi langit, begitu ya. Dan rendahkanlah dirimu sedasar laut. Nah, itu begitu. Nah, oleh karena kita ke depan tetap besar, tetap ingat rumah kita yang membesarkan kita hari ini. Ada satu syair atau pantun yang saya selalu gunakan, tapi ini menjadi motivasi buat kita semua. Dari Fakfak menuju Manokwari, singgah sebentar di kota Sorong. Kamu bilang cakap dulu. Kalau kita semua kompak dan berkolaborasi, berarti kita mampu mendorong untuk kemajuan sekolah ini, kemajuan Fakfak yang kita cintai. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Andus Muhammad Musaat yang juga pernah menjabat sebagai Ketua OSIS tahun 1984 juga menceritakan kisahnya. Dikatakan semua yang hadir memiliki komitmen yang sama dan belajar banyak hal dari kenangan saat menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Fakfak. Dan hari ini kita semua ada di sini, pasti kita punya niat yang sama, punya komitmen yang sama, bahwa kita tidak mungkin bisa seperti ini saat ini kalau tidak melalui proses di sini. Jadi tahun 84 saya ketua OSIS, Pak ABT ini ketua koperasi. Jadi dia 40 tahun kalau kita dua datang ke sini lagi sama-sama ya. Nah, ini pelanggaran juga sebenarnya Pak PJ Gubernur Papua Barat ya. Nah, bersama-sama datang di sini baru tahun ini. Setelah kita pisah di tahun 85. Jadi tadi saya kasih ingat itu, koperasi di belakang situ. Di belakang situ ada koperasi. Nah, banyak yang utang tidak bayar juga. Tapi yang lucunya utangnya itu terakhir karena Pak Ketua Koperasi tidak mengizinkan utang, maka teman-teman yang mengutang datang lapor ke saya sebagai Ketua OSIS. Nah, ini Ketua Koperasi tidak kasih utang. Dan saya bikin disposisi. Ya hari itu, dulu kan tidak tahu kalau disposisi itu, sekarang kita tahu disposisi itu. Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Yohanadina Hindom, alumni 1983 menambahkan, kehadiran sebagai alumni dan atas penyertaan Tuhan telah mendapat berkat dan memiliki tanggung jawab yang terus dilakukan untuk melayani masyarakat.
Di samping itu, waktu mengingatkan pernah ada di lingkungan mana dan harus lihat ke belakang apa yang bisa dilakukan. Yang dimana satu generasi ke generasi yang lain dan selanjutnya kita semua yang hadir sebagai alumni SMA Negeri 1 Fakfak, Tuhan telah memberkati kita menjadi orang-orang yang terpenting, terpandang, menjadi pejabat-pejabat yang dimana ada tanggung jawab yang memang terus kita harus lakukan. Oleh sebab itu, Bapak PJ, Pak Bupati, saya juga semua pimpinan OPD, bukan hanya di SMA Negeri 1, tapi semua sekolah, baik itu SMK, perguruan tinggi yang ada di Fakfak, perlu menjadi perhatian kita semua. Bupati Kabupaten Fakfak untuk Tamsil menuturkan anak-anak Fakfak memiliki kemampuan yang mumpuni. Oleh sebab itu potensi yang besar harus dijaga dan dikembangkan. Anak-anak Fakfak itu anak yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Mari kita berikan apresiasi untuk ini. Ini luar biasa sekali. Potensi ini harus kita jaga bersama. Terkadang dengan perbedaan-perbedaan, pandangan-pandangan, ini membuat kita terjerumus dalam, ya, perbedaan itu membuat kita terjerumus. Ya, artinya bahwa sesungguhnya dengan perbedaan itu, menurut kami, hemat kami adalah sebuah anugerah. Ya, dalam perhelatan katakanlah ada ajang politik misalnya, itu kadang membuat kita terus, ya, ada dalam sebuah pemikiran yang kemudian tidak bisa kembali bersatu untuk membangun daerah. Mudah-mudahan di kesempatan ini saya bersama Mama, kebetulan Mama adalah alumni SMA Negeri 1, kemudian Pasekda kita ini Bapak Nanang Muswanas adalah alumni juga SMA Negeri 1. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih memperkuat pendidikan kita, khususnya SMA Negeri 1 Fakfak. Rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita merayakan reuni SMA Negeri Fakfak. Semoga SMA ini tetap tumbuh berkembang dan menciptakan generasi-generasi Papua, juga generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kita lepaskan Paul ini. Dari Kabupaten Fakfak, Medius Kominfo Papua Barat melaporkan.